Taraktu fikum amroini, aku tinggalkan padamu dua perkara, kata Nabi. In tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kalau kau pegang teguh yang dua ini, kau enggak akan tersesat selama-lamanya, kata Nabi. Pertama, kitab Allah, Al-Quran. Yang kedua, wa'itsarati ahli baiti, anak cucu keturunanku, kata Nabi. Nah, itu yang jadi motivasi saya selama ini. Ini warisan Nabi, itsarati ahli baiti, anak cucu keturunanku. Dan belakangan ini baru saya menyadari itsrahnya Nabi, anak cucunya Nabi nggak mungkin seperti itu. Oke. Jadi begini guys. Ada yang mengatakan itu Lubis nyerang si Bahar karena nyerang Bahar dan gerombolannya gitu, ngebongkar. Karena apa? Karena nggak dapat bagian. Karena nggak dapat bagian. Harusnya kalau orang yang berkata seperti itu punya akal, dia nggak akan komen seperti itu. Kenapa? Jangankan bagian ya. Saya disuruh ceramah dikasih amplop, ikhlas lillahi ta'ala saya kasih. Saya kasih. Padahal kalau saya mau ambil itu hak saya kalau saya mau. Itu hak saya, bro. Bentar, mana koreknya? Kalau benci sama Bahar, nggak usah gitu, mending diam aja, Bang. Abang punya hak apa melarang mulut saya? Punya hak apa, Bang? Mau nakut-nakutin saya pakai kualat? Kualat. Betul. Jadi mereka yang mau coba menyerang saya, yang mengatakan Lubis keluar-keluar karena nggak dapat bagian, berarti yang saya omongkan betul dong. Kalau di situ ngembat dana, nyunat dana, gitu. Dan kalau Anda ikuti konten saya dari awal, ya, konten saya dari awal, di situ saya jelaskan secara rinci, walaupun tidak semuanya, Bahkan sebelum nemuin si Bahar terakhir kali di lapas Gunung Sindur, kita mampir di rumah salah satu teman kita, namanya inisialnya MS ya, Pak MS inisialnya. Dia ngasih amplop ke saya bingung, kok saya dikasih amplop? Ternyata itu udah kebiasaan kalau ada yang katanya Habib datang ke situ ya. Udah kebiasaan lah, tanpa ngomong dikasih gitu. Karena saya bersama si Syekhril datang ke situ waktu itu, ya. Saya dikasih amplop. Dan amplop itu ikhlas saya kasih ke si Bahar. Saya kasih ke si Bahar, saya ikhlas. Ya. Karena apa? Ketika itu, karena kecintaan saya lihat perjuangannya. Saya nggak tahu. Yang saya ketahui saat ini, dipahami ya? Juga satu contoh. Ketika Gus Idris minta saya supaya datang ke acara dia, tablik akbar ketika itu di Tegineneng, di Lampung. Nah, terus apa alasannya? Gitu. Apa alasannya? Alasannya satu, ya. Alasan saya bisa dibilang keluar ataupun tidak sejalan lagi dengan kelompok tersebut, alasannya adalah sebagaimana alasan saya bergabung dengan kelompok itu. Alasan saya bergabung apa? Saya terpukau. Saya terpukau oleh bagian luarnya saja ketika itu. Karena kan saya di Sumatera, di Riau. Ke Jawa Barat itu jauh. Saya cuma melihat dari media. Dari situ ya, dari situ saya awalnya tertarik. Aish kariman au mut syahidan. Aish kariman au mut syahidan. Hidup mulia atau mati syahid. Siapa yang nggak pengen seperti itu? Kalau dia nggak mati, dia masih hidup, hidupnya penuh dengan kemuliaan. Kalau dia mati, matinya syahid, siapa yang nggak pengen? Jadi karena semboyan-semboyannya itu, gitu. Maka saya bergabung. Jadi saya seperti yang dikatakan si Bahar, sebelum si Bahar katakan seperti itu, prinsip saya memang seperti itu. Kalau salah, salah, benar ya benar, nggak peduli siapapun. Maka saya lihat ketika itu di kelompok ini kebenaran. Maka saya ikuti, saya pegang. Turi doa katanya sama, iya dia juga sama. Jadi rata-rata orang
masuk ke kelompok tersebut ya karena itu. Melihat luarnya. Satu, melihat luarnya. Yang kedua, karena unsur politik. Karena unsur politik. Saya yakin itu. Walaupun saya waktu itu nggak fokus ke politik. Saya masuk ke kelompok itu bukan karena latar belakang politik. Bukan. Bukan. Terpukau dari casing. Iya betul, terpukau dari casing. Itu alasan saya. Karena saya lihat ini adalah kelompok yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Siapapun orangnya, kalau salah ya salah. Siapapun itu. Gitu. Jadi itu yang memotivasi saya. Dan semakin saya masuk ke dalam, semakin masuk ke dalam, perlahan-perlahan Allah tunjukkan kepada saya. Ya, Allah tunjukkan. Kemudian ada yang bilang, Lubis gara-gara bermasalah sama Syekh Khalil kemudian melibatkan Bahar. Oh enggak. Kalau alasan saya membongkar si Bahar, ya, karena saya bermasalah dengan si Syekh Khalil, saya tahu bobroknya si Syekh Khalil, itu udah 1 tahun lebih yang lalu. Harusnya, kalau dikaitkan dengan itu, harusnya saya menyerang Bahar bukan cuma bulan-bulan ini. Bukan cuma 1-2 bulan belakangan ini. Harusnya dari beberapa tahun yang lalu. Lihat di konten saya, kapan awalnya saya menyerang si Syekh Khalil, membongkar si Syekh Khalil, kapan? Udah 1 tahun lebih. Di saat itu saya belum tahu bobroknya si Bahar. Belum tahu saya. Apa yang mau saya sampaikan kalau saya nggak tahu? Jadi saya nggak peduli siapapun orangnya, kalau salah ya salah. Gitu. Kalau salah ya salah. Nggak peduli saya. Cuman selama ini nggak mungkin kan Bung Lubis nggak tahu di kelompok itu ada yang salah. Ada, sedikit-sedikit saya tahu. Tapi kenapa nggak berani, takut sama mereka? Nah, selama ini saya belum ungkapkan kesalahan-kesalahan kecil, misalnya seperti yang saya dapati dari seorang si Syekh Khalil, ya, karena ke si Bahar waktu itu belum terlalu dekat ya. Ke si Syekh Khalil. Kenapa nggak saya omongkan waktu itu? Bukan takut kepada kelompok mereka, nggak. Insya Allah saya nggak pernah takut kepada manusia kalau saya nggak salah. Selama saya benar, siapapun manusianya saya nggak takut. Contohnya ketika saya masih bergabung di kelompok itu konten saya itu banyak yang mengkritisi pemerintah. Presiden, saya nggak sebut presiden, hei Jokowi, saya gitu-gituin. Saya nggak takut, kenapa? Karena saya merasa saya benar. Nah, waktu itu kenapa saya nggak omongkan, ada kadang-kadang yang ini nggak cocok, ini nggak benar. Kenapa? Bukan takut kepada kelompok itu, kepada orang itu, bukan. Tapi apa? Hasil doktrin. Saya takut nggak dapat syafaat nanti di akhirat. Itu yang membuat saya selama ini, saya pegang erat itu walaupun salah. Takut nggak dapat syafaat nanti di akhirat. Itu. Tahun, mungkin sekitar 3 tahun ya saya punya channel. Pasti tahu, dulu awal saya nge-YouTube, konten saya itu apa? Apa? Nyerang pemerintah. DPR, menteri-menteri, presiden sekalipun, gitu. Jadi saya terpukau karena gelarnya, cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya yakin bukan cuma saya yang seperti itu, sekelas ulama sekalipun ada yang kena doktrin itu. Pasti, saya percaya itu. Saya percaya itu. Karena apa? Taraktu fikum amrayni, kutinggalkan padamu 2 perkara, kata Nabi. Inta masaktum bihima lan tadillu abada. Kalau kau pegang teguh yang 2 ini, kau enggak akan tersesat selama-lamanya, kata Nabi. Pertama, kitab Allah, Al-Quran. Yang kedua, wa'itsrati ahli baiti, anak cucu keturunanku, kata Nabi. Nah, itu yang jadi motivasi saya selama ini. Ini warisan Nabi, itsrati ahli baiti, anak cucu keturunanku. Dan belakangan ini baru saya menyadari, itsrahnya Nabi, anak cucunya Nabi nggak mungkin seperti itu kelakuannya. Tidak mungkin. Tidak mungkin, ya. Tidak mungkin. Nah, kemudian dari situ saya mulai berpikir. Baru kemudian saya
saya renungi, saya gabungkan dengan yang saya dapati ketika saya ikut sama Syekh Rel. Nah, awalnya itu saya bermasalah dengan si Ja'far. Saya Bang Teji bermasalah dengan Ja'far. Itu ada kontennya. Kita udah reunikan itu. Yang kedua, si Syekh Rel pun terlibat di situ. Nah, jadi kalau ente-ente orang kalian yang bilang, pasukan cucunguk, cucurut yang bilang itu, karena bermasalah sama beberapa orang, libatkan Bahar, libatkan Siri. Harusnya dari 2 tahun yang lalu saya libatkan. Waktu itu saya belum tahu. Belum tahu, bro. Jadi saya nggak peduli siapapun itu, yang saya ketahui, baik dari kelompok sendiri, kubu sendiri, teman sendiri, nggak bisa saya. Jadi alasan saya bisa dibilang keluar, ya sama dengan alasan saya bergabung. Karena saya melihat itu kelompok baik, kelompok bagus, ya, maka saya ikut. Tapi semakin kesini saya lihat, oh ini nggak benar. Saya nggak bisa diamkan.